Next ke slide selanjutnya di ilmu tauhid. Ya, tauhid ini ada 4 ranah keilmuan. Jadi bagaimana keutamaannya seperti apa, belajarnya bagaimana, terus buahnya apa, dan dakwahnya seperti apa. Ya, kemudian kita masuk misalnya ke belajar. Belajar kan Allah sudah memerintahkan kepada manusia agar mempelajari tauhid. Ya, ada di slide selanjutnya, Ustaz. Jadi di situ di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Belajar tauhid itu sudah harus awal. Sebelum kita iman, kita harus punya ilmunya. Maka kata-katanya fa'lam. Maka ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui? Annahu la ilaha illallah. Ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah proses belajar. Maka orang belajar tauhid ini hukumnya wajib. Ya, orang yang belajar tauhid atau belajar tentang Allah beserta makhluk-makhluknya, nanti ada objek tauhidnya di mana, nanti akan insya Allah akan kita pelajari. Nah, itu untuk awal. Jadi belajarnya adalah belajar wajib. Ya, setiap manusia harus belajar tentang tauhidullah. Kemudian diingatkan Allah bahwasannya jiwa manusia itu telah menjadi saksi ketauhidan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, manusia saat di dalam itu berkata qalu bala syahidana. Iya, saya mengatakan iya. Ketika ditanya Allah, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan dan tidak ada seorang Tuhan pun atau zat pun yang menjadi Tuhan? Ya, mereka berkata, kita berkata saat dijanin, qalu bala syahidna. Ya, akhirnya ditarik andaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka sebenarnya ketika kita belajar tauhid itu kita diingatkan, loh, kamu dulu itu loh sudah pernah bersaksi bahwasanya sudah mentauhidkan Allah. Kemudian bagaimana kita belajar tauhid? Menggunakan alat. Alatnya apa? Ya hati, menggunakan hati. Jadi hati ini harus dibuka dengan sekuat-kuatnya. Kemudian baru kita gunakan penglihatan dan pendengarannya. Ya, jadi penglihatan itu bukan hanya mata lahir, tetapi mata batin juga digunakan. Pendengaran juga sama. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini kan kata-kata. Kata-kata bahwasanya banyak sih orang itu yang punya mata tetapi tidak melihat. Banyak telinga tetapi tidak mendengar. Ya, kenapa? Karena hum aldol, ya mereka kal an'ami bal hum aldol, mereka seperti hewan ternak. Ya, mereka ada punya penglihatan, punya pendengaran tetapi tidak dipakai. Istilahnya apa? Tidak menggunakan hati. Jadi kalau hati ini tidak dipakai, maka mata kita tidak ada gunanya. Penglihatan kita tidak ada, pendengaran kita atau telinga kita tidak ada gunanya karena tidak menggunakan hati tersebut. Kemudian yang terakhir adalah diingatkan dengan akibat orang yang tidak bertauhid. Ya, sudah banyak cerita tentang kaum-kaum yang memang sudah tidak bertauhid. Maka diingatkan tentang ancaman-ancamannya. Maka kita juga wajib dari situ wajib belajar tentang ya tauhidullah. Next step. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid ini, kenapa kok kita belajar tauhid? Ya, ternyata setelah kita belajar, ya saat belajar, proses belajar saja, kita akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa, tetapi selain dosa syirik. Jadi dosa-dosa apapun itu akan diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Jadi ini adalah keutamaan belajar tentang tauhidullah. Kemudian mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang memiliki ketauhidan
itu akan mendapatkan rasa aman. Kan kadang orang itu kan butuh butuh pagar, butuh macam-macam untuk menguatkan menguatkan keamanan dirinya. Bahkan ada yang nyewa bodyguard dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu semuanya ketika kita memiliki ketauhidan yang kuat kepada Allah. Karena salah satu bentuk keutamaannya adalah akan diberikan rasa aman. Ya, yang terakhir adalah akan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa neraka. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah janji Allah bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah akan dimasukkan ke jannah atau akan dimasukkan ke surganya Allah. Kemudian di selanjutnya adalah buah dari tauhid Allah. Jadi ketika manusia sudah kuat, tauhidnya kuat, tauhidnya kuat, dia akan memperoleh buah yang dirasakan, sesuatu yang dirasakan di dalam dirinya. Yang pertama adalah dia akan menjadi benteng jiwa dari berbagai macam godaan, ya, dan menenteramkan meski dalam kesempitan. Hal ini kan dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf bahkan memilih berada di dalam penjara. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Jadi ketenangan dia, benteng jiwa dia akan merasakan tentram. Ya, meskipun di dalam penjara. Bahkan penjara ini akan menjadi suatu benteng jiwanya. Tidak banyak orang yang akan menggoda dan lain, tetapi rasa tauhidnya pernah merasa tergoda oleh apapun. Ya, jadi pernah banyak sekali orang cerita. Ya, kalau ada orang cerita itu kan, ada seorang yai misalnya, kemudian dakwahnya di mana? Dakwahnya di tempat maksiat. Loh, ngapain kok tempat maksiat di dekat-dekati, nanti kecantol misalnya. Nah, andai kata tempat maksiat itu tidak ada yang mendakwai, terus siapa yang mendakwai? Nah, ini kalau tidak tauhidnya kuat, benar-benar kuat, ya tidak akan bisa berdakwah di situ. Ya, jadi orang yang kuat, ya istilahnya kuat rasa tauhidnya, dia akan kuat benteng jiwanya. Terus yang kedua adalah menghindarkan perasaan khawatir dan duka cita. Jadi ini salah satu ciri. Jadi kita bisa mengukur memberikan indikator kepada diri kita, ya, apakah kita sudah benar-benar bertauhid kepada Allah atau tidak. Apakah kita khawatir tentang masa depan misalnya. Apakah kita khawatir tentang bagaimana nanti anak-anak kita? Apakah kita akan khawatir tentang bla 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 macam-macam. Kemudian ada berbagai macam musibah. Kemudian kita mendapatkan duka cita. Ya tidak. Kalau di surat Al-Ahqaf dijelaskan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah dengan tauhid, dia tidak akan pernah memiliki rasa takut, kemudian dia juga tidak akan pernah bersedih atau berduka cita. Jadi apapun yang menimpa, itu insya Allah tidak akan pernah merasakan duka cita. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki asas persaudaraan. Dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah ini. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi orang yang bertauhid dia lebih mengedepankan rasa persaudaraan. Jadi yang dicari adalah kalimatun sawa'un bainana. Yang dicari adalah kalimat-kalimat sawa atau bagian-bagian atau potongan-potongan yang sama. Jadi saya, kamu adalah manusia. Apa yang sama? Oh, kita memiliki banyak kesamaan. Ya sudah, kita berarti bersaudara. Kita sama-sama Islam. Ya, misalnya sekarang kita sedang dibenturkan dengan berbagai macam problem keorganisasian misalnya antara A, B, C. Saya misalnya mazhabnya A, B, C dan lain sebagainya. Sudah, coba kita cari persamaannya. Ya, minimal seperti ini. Ayo, kamu Al-Qur'annya apa?
Ya, saya Al-Qur'anul Karim. Berapa juz? 30 juz. Sama 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Oh, kok sama 114 surat? Berapa ayat? Sama kita 6.236 ayat. Oh, sama. Ya berarti ya sudah kita bersaudara. Sama-sama muslim. Ya. Ya, yang dicari adalah persamaan-persamaan. Ya, ketika persamaan-persamaan itu ada, kita akan menghilangkan atau tidak terlalu memperdulikan perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan-perbedaan itu suatu ya rahmat. Kalau tidak ada perbedaan ya tidak akan pernah ada diskusi gitu kan. Ketika tidak ada diskusi berarti ya itu saja keilmuannya, tidak lebih dalam. Dengan adanya perbedaan maka orang akan punya rasa ingin tahu. Sama dengan apa yang kita lakukan sekarang ini kan proses ijtihadi. Andai kata nanti ada yang mendebat dan membantah, ya alhamdulillah, berarti kan ada sesuatu yang spesial dan ini bisa menumbuhkan rasa keingintahuan seseorang. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber kekuatan, ya, dan keteguhan jiwa manusia. Jadi manusia ini orang yang tauhidnya kuat, dia kuat jiwanya dan teguh jiwanya. Dia tidak akan mudah tergoda. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi mancep, kuat. Ya. Orang yang jiwanya tauhidnya kuat, dia tidak akan mudah goyah. Karena yang dimaksud adalah hatinya atau jiwanya. Walaupun badannya prok misalnya, dia lemah, terus banyak sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau jiwanya kuat, udah dia tidak akan pernah merasa rendah diri ataupun rendah hati. Ya, yang terakhir adalah sebagai sumber pertolongan dan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki tauhid yang kuat dalam kondisi apapun dia akan ditolong. Dalam kondisi apapun dia akan diselamatkan. Bahkan dari azab Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kita bisa melihat kisah-kisah saat Allah menurunkan suatu azab kepada suatu kaum, pasti orang-orang yang memiliki tauhid akan diselamatkan oleh Allah. Seperti kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, dan berbagai macam cerita yang memang benar-benar maksur, yang benar-benar tertulis di dalam Al-Quran, kan seperti itu. Tidak ada ceritanya orang yang bertauhid kemudian diazab oleh Allah, tidak ada. Ya. Kemudian next di selanjutnya adalah tentang dakwah tauhidullah. Ya. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk menyeru ke jalan Allah atau berdakwah itu pertama bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah ya suatu teladan. Kemudian bukan hanya teladan sebenarnya, tetapi dengan berbagai sisi pendekatan. Ya, pendekatan yang memang tidak menyakitkan. Jadi kadang orang itu kalau memperingatkan seseorang kan kadang ada timbul rasa sakit, ada timbul rasa tidak enak. Lah, kalau kita dakwah bil hikmah itu akan benar-benar kita giring sebagaimana benar-benar akhirnya mereka tidak sadar bahwasanya dia sedang diarahkan ke jalan kebaikan. Itu bil hikmah. Ya, kemudian pelajaran yang baik seperti yang kita sedang lakukan sekarang. Ini enak kalau pelajarannya baik. Nah, cukup ada sebuah manusia yang ingin belajar, kemudian kita beri pelajaran yang baik, insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik. Yang terakhir adalah wajadilhum billati ahsan. Kalau memang memiliki pendapat yang lain, hendaklah wajadilhum billati ahsan. Hendaklah didebat dengan cara yang baik, bukan dibicarakan. Jadi misalnya kan banyak sekarang itu beredar ketika tidak setuju dengan suatu pendapat, membicarakan. Ya, ini yang tidak baik. Yang baik adalah yang memiliki adab yang baik adalah bagaimana dia mendebat atau bertanya langsung kepada si yang punya ilmu itu. Ya, kenapa kok pemahamannya seperti ini? Apa masalahnya? Terus apa dasarnya? Apa dalilnya? Ya silakan ditanya itu. Itu lebih elok
daripada membicarakan di belakang. Ya, yang kedua adalah bertauhidlah secara tulus dan ikhlas dan jangan sampai menyekutukan Allah. Nah, ini dakwahnya. Nah, sekarang bagaimana pelajaran yang lain bahwasanya seluruh rasul itu berdakwah tauhid. Tidak ada yang tidak berdakwah tauhid. Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu tujuan diturunkan kemudian diangkat menjadi rasul adalah berdakwah untuk tauhidullah. Bagaimana caranya manusia itu untuk bertuhan kepada satu zat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah, lebih dari sekitar 13 tahun di Mekah. Itu prosesnya adalah bagaimana mengajak manusia itu bertuhan kepada satu zat. Ini tidak benar-benar tidak mudah, sulit sekali. Karena di situ lebih dari 300 berhala. Mereka menyatakan kalau saya mau nikah, saya berdoa kepada ini. Kalau saya mau dagang, saya berdoa kepada Tuhan yang ini. Kalau saya minta tolong kesulitan ini, saya berdoa kepada ini dan lain sebagainya. Ya, alasannya apa? Ketika manusia itu banyak maunya atau banyak permasalahannya, membutuhkan banyak Tuhan. Lah Rasulullah datang dengan konsep tauhid, dengan konsep Tuhan yang satu. Ini luar biasa. Ya, sulitnya luar biasa. Ya, maka keluar biasaannya Rasulullah dalam berdakwah, kesabaran beliau dalam berdakwah. Ini patut kita pelajari, kita apresiasi dan kita amalkan. Kalau Rasulullah mampu 13 tahun, ya kita dapat berdakwah 20 tahun itu sudah baik. Ya, kemudian bisa ngajak orang ke jalan yang benar 25 tahun itu sudah bagus. Tetapi kalau kita mendakwah sekali kemudian tidak diharaukan, habis itu gondok, ngambek. Nah, ini kan tidak bisa kita mencontoh seperti itu. Ya, sama Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya berdakwah kepada tauhid Allah. Kemudian ada 3 ranah objek tauhid, ya, objek pembahasan tauhid ini ada 3. Jadi yang pertama adalah tentang